Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak upload dan kayak berasa berat di semester 2 ini. Oke, langsung aja kembali lagi di segmen nugas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Zikri Effendi, NIM 120308013 dari Prodi Desain Komunikasi Visual TPB 55. Jadi video kali ini adalah video presentasi tugas besar PKS 2 yang dimana sebagai ujian akhir semester 2 ini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program C++ dan flowchart, yang dimana itu adalah program matematika menghitung luas bangun datar dan volume bangun ruang. Dan juga program kedua yaitu tentang perhitungan fisika, yaitu tentang listrik dinamis, di mana kita menghitung besaran tegangan, kuat arus, dan besaran hambatan. Oke, sebelum kita lanjut ke programnya, latar belakang masalah yang saya ambil dari program pertama yaitu perhitungan luas bangun datar dan volume bangun ruang, yaitu adalah untuk mempermudah guru sekolah dasar dan orang tua untuk memberikan pelajaran kepada anak dan siswa-siswanya dan membuat suasana belajar semakin lebih menarik dengan menggunakan program ini. Dan dalam program kedua, latar belakang yang saya ambil yaitu untuk mempermudah perhitungan dalam praktikum fisika di sekolah tentang listrik dinamis. Oke, langsung aja kita ke programnya. Oke, langsung aja yang pertama kita akan bahas flowchartnya dulu, yaitu tentang program matematika luas dan volume. Dimana pertama kali kita lakukan yaitu mendeklarasikan arraynya terlebih dahulu, yaitu dengan variabel X dan indeksnya 4. Kenapa 4? Karena ntar kita hanya membutuhkan indeks 0, 1, 2, dan 3. Lanjut lagi, kita deklarasikan tipe integer dengan tipe integer dan variabel pilih. Kita deklarasi lagi di bawahnya dengan tipe string dan variabel ulang. Dan selanjutnya kita menggunakan perulangan do, yang dimana di dalamnya itu akan keluar yang pertama beberapa output. Yang pertama itu keluar output judul, yaitu tentang luas bangun datar dan volume bangun ruang. Yang selanjutnya pilihan 1 dan pilihan kedua. Dan selanjutnya perintah untuk memasukkan angka, perintah untuk memasukkan pilihannya. Dan kemudian kita gunakan input pilih. Nah, dimana setelah itu kita ke percabangan if, yang dimana kondisi pertama yaitu jika pilih tidak sama dengan 1 dan pilih tidak sama dengan 2, maka dia akan true untuk menjalankan yaitu output pilihan error, dan perintah untuk menekan Y dan input ulang, maka dia akan mengulang program dari awal lagi. Jika false, dia akan menjalankan kondisi ini, tetapi di kondisi ini dicek di if selanjutnya itu jika pilih sama dengan 1. Jika pilih sama dengan 1, dia akan menjalankan true. Dia itu ngebahas tentang luas bangun datar. Tapi jika false, dia akan kondisi berikutnya, yang dimana kondisi tersebut yaitu pilih sama dengan 2. Dia akan menjalankan program menghitung volume bangun ruang. Dan tetapi jika false, maka output pilihan error. Nah, di kondisi kedua yaitu tentang pilih sama dengan 1, dia akan menjalankan tentang tadi volume luas bangun datar. Nah, setelah itu di sini yang pertama kali itu adalah judulnya luas bangun datar dan beberapa output tentang berupa pilihannya 1 sampai 6. Dan di sini lanjut lagi perintah untuk memasukkan angka dan kemudian input pilih, di mana jika pilih sama dengan 1 maka dia akan menjalankan program perhitungan luas persegi, dan jika false maka dia ke pilihan 2, yang dimana jika true di pilihan kedua maka akan menjalankan program luas persegi panjang, perhitungan luas persegi panjang. Tapi jika false, jika pilih sama dengan 3, maka dia true di sini menjalankan luas segitiga. Tapi jika false dan true di pilihan keempat, maka akan menjalankan luas sejajar genjang. Dan false jika di pilihan kelima dia true, maka dia akan menjalankan luas layang-layang. Dan false di kondisi kelima, dan dia akan masuk ke kondisi keenam, yang dimana itu pilih sama dengan 6. Jika true, dia akan menjalankan luas lingkaran. Jadi mana jika false tetap di pilihan ke-6, di kondisi ke-6 dia false, maka output pilihan error karena tidak ada pilihan ke-7. Nah, di luas persegi sendiri kita menggunakan output sisi. Selanjutnya
dan input X0. Nah, X0 di sini adalah sisinya. Dan untuk luas persegi sendiri kita menuliskan rumusnya itu adalah di sininya di menggunakan assign. Assign dengan variabel X2 dan rumusnya itu sisi kali sisi berarti X0 dikali X0. Lanjut ke outputnya, luas persegi sama dengan X2 tadi. Lanjut lagi ke kondisi kedua, sama aja, hampir sama, cuma bedanya di sini output panjang kita gunakan X0 dan output lebar kita gunakan X1. Dan tetap kita gunakan X2, yaitu dimana X2 sama dengan X0 dikali X1. Variabelnya tetap X2 dan rumusnya itu X0 dikali X1 atau panjang dikali lebar. Baru keluar output berupa luas persegi panjang sama dengan X2. Lanjut di kondisi ketiga juga seperti itu, yang dimana alas sama dengan X0, tinggi sama dengan X1, dan rumusnya yaitu sama dengan 1/2 dikali X0 dikali X1 atau 1/2 dikali alas kali tinggi. Maka lanjut output luas segitiga sama dengan X2. Di kondisi keempat juga sama, yang dimana alas kita gunakan X0, tinggi kita gunakan X1, dan X2 adalah luasnya, yaitu rumusnya X0 dikali X1 atau alas kali tinggi. Itu adalah luas jejer genjang. Lanjut lagi kondisi kelima yaitu sama. Tapi di sini kita diagonal 1 sama aja, diagonal 1 kita gunakan X0, diagonal 2 kita gunakan X1, dan luas layang-layangnya adalah X2 dengan rumus 1/2 dikali X0 dikali X1 atau 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Itu output luas layang-layang adalah X2. Lanjut lagi di pilihan ke-6, di kondisi ke-6 ya, di pilihan ke-6 yaitu tetap sama. Output jari-jarinya kita gunakan inputan X, yang dimana X2 sama dengan 22/7 dikali X dikali X0 dikali X0, yang dimana 22/7 dikali R kuadrat, Pi dikali R kuadrat. Itu R kuadrat adalah jari-jari dikali jari-jari. Outputnya luas lingkaran adalah X2. Lanjut lagi ke volume sekarang. Di volume pilihan pertama itu volume kubus, yang dimana sisi sama dengan X0 sama aja, dan X2 yaitu volume kubusnya sama dengan X0 kali X0 dikali X0 atau sisi kali sisi kali sisi. Volume kubus sama dengan X2. Lanjut di pilihan kedua yaitu volume balok. Volume balok dimana kita ketahui panjang kali lebar kali tinggi. Nanti diketahui ada tiga yaitu panjang ada kita gunakan X0, lebar kita gunakan X1, tinggi kita gunakan X2. Dimana volumenya berarti adalah X3. Nah, X3 sama dengan X0 dikali X1 dikali X2 atau volume balok sama dengan X3. Lanjut lagi kondisi ketiga yaitu volume limas. Yang dimana volume limas itu sendiri diketahui itu luas alas dan tingginya. Luas alasnya sendiri itu kita gunakan X0 dan tinggi sama dengan X1. Lalu volume limasnya adalah X2, dimana rumusnya 1/3 dikali X0 dikali X1 atau 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volume limas adalah X2. Selanjutnya volume prisma. Volume prisma itu diketahui juga luas alas. Luas alas kita gunakan X0 dan tingginya kita gunakan X1, dan X2 adalah volume prismanya, dimana rumusnya X0 dikali X1. Lanjut lagi di pilihan kelima yaitu dimana volume tabung. Volume tabung yaitu jelas kita tahu jari-jari yang dibutuhkan dan tinggi. Itu jari-jari kita gunakan X0, tinggi kita gunakan X1, dan volume tabungnya itu adalah X2 yang dimana sama dengan 22/7 dikali R kuadrat atau X0 dikali X0 dikali X1. Volume tabung sama dengan X2. Lanjut lagi volume kerucut di pilihan ke-6. Volume kerucut sama aja yaitu output jari-jari, yang dimana jari-jarinya adalah X0 dan tingginya sama dengan X1, dan X2 sebagai volume kerucutnya, yang dimana rumusnya 1/3 dikali 22/7 atau Pi dikali X0 dikali X0 dikali X1. Volume kerucut sama dengan X2. Dan kondisi di bawah yaitu output tekan Y atau untuk mengulangi. Jadi ntar kalau kita tekan Y dia akan berulang. Inputannya di sini input Y itu akan mengulang. Tapi selain Y dia akan berhenti programnya. Tuh. Dan kita tuliskan rumusnya di sini, itu ulang sama dengan Y besar, ulang sama dengan Y kecil. Ya. Oke, mari kita run. Nah, di sini pilihan pertama. Coba kita ya. Jika kita masukkan dulu ke pilihan ketiga misalnya yang di sini. Jika kita masukkan dulu jika pilihan tidak sama dengan 1 dan pilihan tidak sama dengan 2. Misalnya kita 3 kan. Kan tidak 1 tidak 2. Maka dia akan menjalankan pilihan output error ini, pilihan error. Nah. Oh, salah. Di sini kita gunakan ulangi.
harusnya ulang. Kita run lagi. Nah ya. Nah setelah itu lanjut kita pilih lagi, dimana pilihan pertama ada persegi 2 persegi panjang, segitiga, jajar genjang, layang-layang, dan lingkaran. Kita masukkan misal 3, yaitu segitiga ya. Nah, alasnya misalnya 6, tingginya 2. Tuh, maka dihasilkan 6 karena luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. 1/2 dikali alas 6, yaitu kan 3 dikali 2 6, yaitu 6. Lanjut Y untuk mengulangi. Oke, kita ulang sekarang ke volume ya. Ke volume, dimana ada pilihan kubus, balok, limas, prisma, dan tabung kerucut. Oke, kita pilih yang terakhir, kerucut. Nah, oh 8, salah. Oke, tipu. Oke, ya kita ulangi. Kedua ya. 2 kita masukkan 6, berarti 6 kerucut. Jari-jarinya kita 7. Tingginya kita 3. 154 didapatkan. Jika kita ingin mengulang lagi Y, nah, jika tidak tadi kita masukkannya selain Y. Kita masukkan misalnya tadi lagi ya, 1 luas. Oke, bisa 1 persegi. Kita masukkan aja 5 kali 5, yaitu 25. Oke, kita Y dulu lagi. Kita Y, run lagi. Coba kita lagi, yang tadi di sini kan gagal nih. Kita coba masukkan 3 ya selain itu. Otomatis dia inputan error. Ya, di sini inputan error. Dan lanjut ya, tekan Y untuk ulang. Tapi kita tekan N aja selain Y. Dan program berhenti. Kita lanjut ke C++ nya. Nah, ini matematika. Yang dimana pertama itu kita gunakan include iostream, dimana ini include iostream, dimana ini adalah bertujuan untuk menjalankan si in dan si out-nya. Using namespace dan in main itu adalah bagian dari program. Kita gunakan tipe double dengan variabel x dan sama aja dengan indeks 4, sama tadi udah jelasin karena kita gunakan 0 sampai 3. Integer pilih dan string ulang kita gunakan perulangan do, sama cout yaitu beberapa cout kata dari yaitu data diri saya, nama judul, luas pilihan pertama, pilihan kedua, dan perintah untuk masukkan angka. Di sini si in pilih dan kemudian dia akan menjalankan tadi kondisi 1 if jika pilih tidak sama dengan 1 dan pilih tidak sama dengan 2. Lanjut si out pilihan error, jika itu terjadi tekannya untuk perintah tadi dan si in ulang, maka dia akan mengulang. Tetapi jika pilih sama dengan 1, maka dia akan melakukan si out, yaitu luas bangun datar dan pilihan beberapa, yaitu 1 sampai 6 tadi, dan bangun datar semua. Kemudian si out perintah untuk masukkan angka, dan kita si in pilih. Kemudian jika di sini jika pilih nih, jika pilih sama dengan 1 yaitu persegi, maka dia akan menjalankan luas persegi, yang dimana si out sisi di sini kita gunakan si in x0, sisi adalah x0 itu, dan x2 itu rumusnya. X2 adalah luasnya, yang dimana rumusnya x0 dikali x0 atau sisi kali sisi. Si out luas persegi sama dengan x2. Dan di sini else itu percabangan selanjutnya, yang dimana jika pilihan sama dengan 2 di kondisi keduanya, jika pilihan sama dengan 2 yaitu persegi panjang, maka dia akan menjalankan luas persegi panjang. Lanjut, di sini panjang kita gunakan x0 sama aja tadi, lebar kita gunakan x1, dan x2 sama dengan x0 kali x1. Luas persegi panjang sama dengan x2. Else jika pilihan sama dengan 3. Luas segitiga itu kita gunakan alas dengan x0, tinggi dengan x1, dan di sini tetap x2. Di sini kita pakai double supaya untuk mengubah 1/2 menjadi bentuk desimal. Dimana 1/2 dikali 0 dikali 1. Si out luas segitiga yaitu luas segitiga adalah x2. Lanjut. Else pilihan keempat, dimana luas jajar genjang. Si out alasnya kita gunakan x0, tinggi kita gunakan x1, x2 sama dengan x0 kali x1. Luas jajar genjang adalah x2. Else jika pilih sama dengan 5. Luas layang-layang, diagonal 1 kita gunakan x0, diagonal 2 kita gunakan x1. Di sini double lagi karena di sini kita menggunakan bentuk tidak desimal, yaitu 1/2. Double sini untuk mengubah bentuk desimal. Lanjut dikali x0 dikali x1. Luas layang-layang adalah x2. Else jika pilihan sama dengan 6, yaitu luas lingkaran, di mana jari-jari
sama dengan X0, X2 sama dengan yaitu luas lingkaran sama dengan 22/7 kali X0 kali X0. Double di sini sama aja untuk mengubah 22/7 dalam bentuk desimal. Lanjut si out pilihan error, tekannya untuk mengulang dan ulangi. Else ini, if ini yaitu pilihan kedua dari yang di atas tadi. Jika pilih sama dengan 2 yaitu volume bangun ruang, pilihan kedua kan tadi, itu kubus, balok dan seterusnya. Dan selanjutnya kita diperintahkan untuk masukkan pilihan dan in pilih. Dan jika pilihan sama dengan 1 itu kita akan menjalankan volume kubus, dan dimana sisi sama dengan X0, X2 adalah volume kubusnya, dimana rumusnya X0 kali X0 kali X0 sisi kali sisi kali sisi. Else jika pilih sama dengan 2 yaitu volume balok. Volume balok diketahui panjang adalah X0, lebar adalah X1, tinggi adalah X2, yang dimana X3 sendiri yaitu volumenya, dimana X0 dikali X1 dikali X2, volume balok sama dengan X3. Else jika pilihan sama dengan 3 yaitu volume primas, yang diketahui yaitu luas alas di sini X0, tinggi adalah X1, double itu untuk mengubah desimal dari 1/3 dikali X0 dikali X1. X2 adalah X2 adalah volumenya, volume 5 sama dengan X2. Else pilihan keempat yaitu volume prisma, dimana volume prisma sendiri luas alas yaitu luas alas dengan X0, tinggi dengan X1, X2 sama dengan X0 kali X1, volume prisma sama dengan X2. Pilih selanjutnya if jika pilih sama dengan 5 volume tabung yang dijalankan, yaitu dimana jari-jari sama dengan X0, tinggi sama dengan X1, double sini untuk mengubah 22/7 dikali X0 dikali X0 dikali X1. Lanjutnya lanjut else pilihan ke-6 dimana volume kerucut, itu diketahui jari-jari adalah sebagai X0 dan tinggi X1, X2 nya adalah volume kerucutnya, double sini tetap sama mengubah 1/3 dan 22/7 dikali X0 dikali X0 dikali X1 atau jari-jari dikali jari-jari kali tinggi, maka volume kerucut adalah X2. Selanjutnya else out pilihan error jika tidak ada yang terpilih di antara keenam itu. Out tekan Y untuk mengulangi dan in ulang, maka dia akan mengulang ke while tadi ini, ulang sama dengan Y besar, ulang sama dengan Y kecil, maka dia akan mulai. Coba kita run, seharusnya berhasil. Lama banget. Oke, langsung keluar tadi out dari data diri saya, pilihan ini. Lanjut kita pilih yang 1 ya. Wah, sama datar sama aja, 1 aja lagi persegi, sisi kali sisi langsung 3 kali 3 9. Oke, benar. Kita Y. Jika kita pilihkan 3 misalnya error ya. Oh ya, pilihan error, kita lanjut Y. Jika kita 2 ya volume kita lanjut ke 3 aja. 4 itu ya. Oke, 4 volume luas alas kita masukkan 24, tingginya sama dengan 4, maka 96 yang didapat. Kita untuk berhenti ya. Oke, program berhenti. Nah, jadi itu adalah program flowchart dan C++ dari program pertama. Selanjutnya program kedua. Oke, kita lanjut ke program kedua yaitu tentang fisika, dimana ini tentang listrik dinamis dan hukum Ohm. Yang pertama kali yaitu sama aja, kita deklarasikan dengan array variabel X dan kita indeksnya gunakan 6. Kenapa 6? Yaitu tadi kita gunakan 0 sampai dengan 5. Dan kita deklarasi lagi integer dengan tipe integer dengan variabel pilih, dan deklarasi tipe string dengan variabel ulang. Kita gunakan perulangan do, dan di sini ada pertama kali yaitu output judul listrik dinamis dan hukum Ohm. Dan dimana pertama adalah tegangan, pilihan pertama itu tegangan sama dengan atau V, yang kedua arus atau sama dengan I, 3 hambatan atau sama dengan R, dan selanjutnya lagi output untuk memilih antara 1, 2, dan 3 tadi dengan kita menginputkannya di pilih ini, input pilih. Dan pertama lanjut langsung ke kondisi pertama, jika pilih sama dengan 1 maka dia akan menjalankan true, menghitung besaran tegangan. Tetapi jika pilih sama dengan 2 maka dia akan true-nya menjalankan ini program menghitung kuat arus. Tapi pilih sama dengan 3 maka di sini kan false dia di pilihan sininya, maka true di sini menghitung besar hambatan. Di pertama ingat membesar arus, kedua menghitung besar tegangan, itu kuat arus, besar hambatan.
Tapi jika tidak semuanya atau 4 atau 5, maka dia akan ke false, pilihan error, karena di sini nggak ada pilihan 4, 5, 6. Lanjut di kondisi pertama nih, di pilihan jika pilih sama dengan 1, maka dia akan menjalankan ini, tegangan, besar tegangan, yang dimana untuk menghitung besar tegangan itu diketahui dulu harus nilai I1-nya. Ini kita lakukan 2 percobaan. Jadi ada I1 dan I2, R1 dan R2. Di mana nilai I1-nya kita gunakan X0, I2-nya kita gunakan X1, R1-nya kita gunakan X2, R2-nya kita gunakan X3, di mana X4 itu adalah percobaan ke-1. Percobaan ke-1 sama dengan X0 dikali X2. Masih kita gunakan assign lagi. Dimana rumusnya itu X0 kali X2. X0 tadi apa? Yaitu nilai I1 dan X2 apa? Nilai R1. Jadi nilai dari V1 atau X4 sama dengan I1 dikali R1 sama dengan X0 dikali X2 sama dengan X4. Langsung X5 ini adalah percobaan kedua atau V2, yang dimana sama dengan X1 dikali X3 atau I1 dikali R2. Jadi outputnya nilai dari V2 sama dengan I2 dikali R2 sama dengan X1 dikali X3 sama dengan X5. Volt, jangan lupa volt ya. Oke, lanjut. Jika kondisi kedua yang dijalankan itu menghitung kuat arus, yang dimana kuat arus sendiri yang diketahui itu harus nilai V1 yaitu V percobaan ke-1, V percobaan kedua. V1 adalah X0, V2 adalah X1, R1 adalah X2, R2 adalah X3, dan X4 sendiri adalah itu nilai I1-nya, yang dimana X0 dikali X2 atau nilai I1 sama dengan V2, kok sekali sih, X0 dibagi X2 atau I1 sama dengan V1 dibagi R1 sama dengan X0 dibagi X2 sama dengan X4 ampere, jangan lupa. X5 yaitu adalah percobaan kedua yaitu I2, dimana X sama dengan X1 dibagi X3 atau V2 dibagi R2. Jadi X1 itu dibagi X3. Urutannya gini, ampere juga. Lanjut ke kondisi ke-3, dimana itu menghitung besar hambatan. Dimana menghitung besar hambatan harus diketahui V1 juga. V1-nya dimana X0, V2-nya X1, I1-nya tadi kan R. I1 karena kita sekarang mencari R. I1 adalah X2, I2 adalah X3. X4 itu adalah R1-nya, dimana X4 sama dengan X0 dibagi X2 atau R1 sama dengan V1 dibagi I1. Ini X2, X5 adalah percobaan keduanya yaitu R2, dimana X5 sama dengan X1 dibagi X3 atau V2 dibagi I2. Ohm di sini ya, jangan lupa. Oke, lanjut ke paling bawah yaitu tekan Y untuk perintah mengulanginya. Y atau I besar atau I kecil, input ulang. Maka di sini baca oh Y ya dia akan mengulang. Tapi kalau N dia atau selain Y dia akan selesai, berhenti. N tuh berhenti. Coba kita run ya. Kita masukkan 1. Hitung nilai. 4 6 7. 4 kali 6 24, 4 kali 7 28. Gitu. Y. Lanjut lagi ke 2. Ini mau coba satu-satu ya. Oke. 24 34 24 2 sama 2 dibagi 2 17 12. Y. Sama aja. Kita masukkan 3. Lanjut ke 12 14 dibagi 6 dibagi berapa tuh? 7. Sama-sama 2. 12 bagi 6 2, 14 bagi 7 2. Ye. Kita lanjutkan selain 3 ya. Selain 3 itu kita masukkan 4 misalnya. Dia akan error. Lanjut pilihan iya ulangi atau enggak, kita no. Berhenti dia. Oke, itu flowchartnya. Kita ke C++ nya. Nah, di sini yang pertama sendiri sama aja, include stream, yang dimana ini untuk membaca tadi si out dan si in ya, menjalankan si out dan si in. Using namespace dan incrementnya itu sama, bagian dari program. Kita masih gunakan tipe double dengan variabel x dan 6. Ini indeksnya. Dengan integer tipenya, variabel pilih, string ulang, dan perulangan do. Si outnya masih sama, data diri saya, pilihan dan perintah masukkan. Si in pilih,
Baru di sini sama aja tadi, if jika pilih sama dengan 1, maka dia akan menjalankan menghitung besar tegangan. Yang dimana menghitung besar tegangan itu diperlukan I1, I2, S1, R2, dimana I1 kita X0, I2 kita X1 digunakan X1, R1, X2, R2, X3. Dan dimana untuk jawaban V1-nya itu percobaan pertamanya, V percobaan pertama yaitu adalah X4. Nih, X4. Jadi X4 sama dengan X0 dikali X2. Kita masukkan dulu di sini biar ntar program tahu berapa rumus dari ini tadi. Lanjut di bawahnya yaitu X5 itu sebagai V2 percobaan kedua sama dengan X1 dikali X3 yaitu I2 dikali R2. Else jika pilih sama dengan 2, dia akan menjalankan menghitung besar arus. Oke, lanjut. Yang kedua, maka dia akan menjalankan menghitung besar arus yaitu si out. Masukkan nilai V1 yang kita butuhkan, V2, R1, R2. Yang dimana V1 X0, V2 X1, R1 X3, X2, R2 X3, dan X4-nya yaitu X0 dibagi X2. Atau X4 itu adalah I1-nya. I1 adalah X0 dibagi X2. Oke, tadi ini volt ya, jangan lupa ini ampere. Lanjut. X5 sama dengan X1 dibagi X3. Yang dimana X5 itu adalah nilai I2 percobaan kedua. Else jika pilih sama dengan 3. Pilih sama dengan 3 itu menghitung besar hambatan. Dia menjalankan menghitung besar hambatan. Dimana kita masukkan nilai V1 itu X0, V2, X1, I1, X2, I2, X3, yang dimana X4 adalah R1-nya sendiri, hasil dari nanti. X4 sama dengan X0 dibagi X2. Dimana selanjutnya nilai dari R1 dibagi V1 dibagi I1, S1 dibagi V1 dibagi I1 adalah X0 dibagi X2 sama dengan X4. Si outline sebelum itu ada lagi X5, itu dimana X5 adalah nilai dari R2 yaitu X1 dibagi X3 atau V2 dibagi I2, yaitu X1 dibagi X3 sama dengan X5 ohm ya. Oke. Else selanjutnya, else si out pilihan error jika tidak ada yang terpilih di antara 3 itu atau 4, 5, 6. Itu dia akan menemukan pilihan error. Yang itu. Selanjutnya si out perintah untuk mengulangi, tekan Y, selain Y dia akan berhenti. Si in ulang dan while ulang sama dengan Y, ulang sama dengan Y. Oke, kita run. Oke. Langsung di sini ya data di saya dan nama pilihan-pilihannya dan pilihan dan si out dan output untuk kita memilih, kita pilih 1 misalnya. Kita masukkan 4 2 4 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 4 kali 2 8 Y. Kita masukkan 2 misalnya, satunya 24 12, satunya 6, satunya 3 sama 4 karena 24 bagi 6 4, 12 bagi 3 4. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga hambatan. Kita masukkan V1 nya 56, ininya 65 dibagi 6, satunya dibagi 5. 56 dibagi 6 9,333 ohm. Dan nilai R2 nya itu percobaan keduanya itu 13. 65 dibagi 5 dengan 13 ohm. Kita Y, coba kita masukkan 4 ya. Pilihannya nggak ada tuh 4. Error. Kita no, kita berhenti. Nah. Oke, sekian. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin tadi ada kesalahan sedikit di program, tapi sudah diperbaiki, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada error. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan semoga hasil UAS PKS 2 ini sesuai harapan, memuaskan. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.